sahur. Udah bisa. Soalnya seharusnya layar mengambang. Layar mengambang. Bukan. Cek. Udah pakai karet bisa lembek lagi. Punya materi ini. Kita ulang. Enggak mulai. Ya, mulai. Ya. Semarang. Oke. Mana? Jadi nanti bisa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ashab al-hijaa an-nujaba rahimakumullah jami'an. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan hingga pada detik yang mudah-mudahan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian yang kedua, selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Baik teman-teman, sahabat-sahabat belajar Nahwu Shorof yang telah bergabung di program Bincang Ramadan pada hari yang berbahagia ini. Hari ini adalah hari pertama kegiatan ini diadakan dan insya Allah akan ada beberapa pemateri yang akan mengisi kegiatan Bincang Ramadan di IG atau FB Belajar Nahwu Shorof ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaat dari acara ini nantinya, meskipun sedikit ya, sedikit, utamanya kita harapkan mendapat banyak manfaat. Jadi pada kesempatan berbahagia ini kita sudah bersama pemateri yang pertama yang akan menyampaikan tentang seputar puasa Ramadan, yaitu puasa antara formalitas dan kualitas. Nanti kita akan mendengarkan penyampaian dari beliau dan insya Allah selanjutnya akan kita ikuti dengan sharing seputar pengalaman belajar di Ma'had Ali Situbondo, yaitu perguruan tinggi Islam, perguruan tinggi pendidikan pesantren, yaitu Ma'had Ali Situbondo. Nanti kita akan mendengarkan sharing dari pemateri kita yang telah hadir bersama kita, yaitu Ahmad Sempurna Munte. Beliau adalah salah seorang santri yang berasal dari Kota Subul Salam, Provinsi Aceh, yang awalnya mendapatkan beasiswa untuk menuntut ilmu di Pondok Pesantren Salafiyah Sapiang Sukrojo Situbondo, dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan di Ma'had Ali Marhalah 2 atau level 2 di Ma'had Ali pertama di Indonesia, itu Ma'had Ali Situbondo. Langsung saja kami serahkan waktu dan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan materi seputar puasa Ramadan antara formalitas dan kualitas. Mohon teman-teman yang sudah bergabung bisa menyampaikan pertanyaan di kolom komentar atau melalui grup WA yang sudah kami sediakan. Nantinya akan kita sharingkan di kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih. Kami berikan kesempatan dan waktu kepada pemateri Tengku Ahmad Sempurna. Falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil fadli wal in'am wa faddala syahra ramadana ala ghairihi min syuhuril 'am. Khassahu bimazidin minal fadli wal karam wal in'am. Wa ashhadu anna sayyidana wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man shalla wa sham wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan kepada moderator kita pada sore hari ini yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang puasa Ramadan. Nah, kemarin ketika beliau meminta saya untuk menyampaikan materi tentang Ramadan ini, maka saya memilih tema tentang puasa Ramadan antara kualitas dan formalitas. Mengapa saya memilih materi yang ini? Karena menurut saya ini sangat relevan dengan keadaan yang sekarang yang sedang menimpa kita. Yakni di mana pada saat sekarang ini
banyak orang yang berpuasa, tapi hanya yang didapatkan itu adalah aspek formalitasnya saja, tidak mengedepankan aspek kualitas. Nah, oleh karena itu, berhubung ini adalah tema yang sangat penting untuk disampaikan, maka pada kesempatan kali ini, tema yang akan saya sampaikan adalah tentang puasa antara kualitas dan formalitas. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang tema ini, maka kita perlu juga mengetahui bahwa puasa itu adalah menahan diri dari sebenarnya banyak definisi-definisi tentang puasa yang ditampilkan oleh para ulama. Di antaranya adalah bahwa puasa itu menahan diri dari makan dan minum atau hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dan sekarang kita alhamdulillah sudah masuk ke bulan Ramadan. Sebagaimana kita mengetahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Ada hadis Nabi yang mengatakan yang intinya adalah tentang bahwa Ramadan itu kalau dibagi 3 itu 10 awal itu adalah bulan rahmat, 10 yang pertengahan itu bulan maghfirah, 10 yang terakhir itu bulan pembebasan bagi orang yang berpuasa dari api neraka. Banyak keagungan-keagungan dan kemuliaan-kemuliaan yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya. Terkait dengan pembahasan tentang puasa ini, semua hal yang mencakup, yang terkait dengan wa ma yata'allaqu bisyam itu, sudah banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Di antara salah satu kitab yang saya kutip di sini adalah kitab As-Siyamu Adabuhu Matalibuhu Fawaiduhu Fadailuhu. Kitab ini dikarang oleh Imam Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Sebenarnya banyak kitab-kitab yang recommended untuk kita baca, untuk teman-teman, sahabat-sahabat sekalian baca tentang kitab-kitab yang membahas tentang puasa. Di sini saya mengutip pembahasan tentang puasa di dalam kitab tersebut, kitab karangannya Imam Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Kemudian terkait dengan materi pembahasan pada sore hari ini adalah tentang kualitas puasa antara kualitas dan formalitas. Kualitas itu secara sederhana artinya adalah nilai. Nilai. Sementara formalitas itu secara sederhana artinya adalah secara dohir, bentuk saja gitu, bersifat bentuk atau bersifat terlihat. Nah, di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu kita lakukan selama bulan Ramadan ini, agar puasa yang sedang kita lakukan sekarang ini menjadi puasa yang berkualitas, tidak hanya formalitas saja, tidak hanya sekedar menahan diri dari rasa lapar, dahaga dan lain-lain. Tapi bagaimana agar puasa yang kita lakukan ini menjadi puasa yang berkualitas, bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, nah, setidaknya ada beberapa cara atau tips yang perlu kita laksanakan di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Yang pertama adalah menata niat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena takut kepada orang lain, kepada tetangga, kepada teman. Kalau tidak puasa misalkan, bukan karena takut kepada guru, kepada ustadz kalau tidak puasa, tidak. Akan tetapi kita harus menata puasa yang kita lakukan ini murni karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala.
Karena memang puasa ini adalah kewajiban kita sebagai mukallaf, puasa Ramadan maksudnya. Dan bahkan puasa Ramadan ini merupakan salah satu rukun dari 5 rukun Islam. Dasar di dalam Islam. Yang dimana dasar-dasar Islam tersebut mencirikan keislaman seseorang. Artinya kalau seseorang tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan tidak dalam kondisi rukhsah, juga tidak dalam kondisi udzur, maka kalau dia tidak berpuasa dipertanyakan keislamannya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Jadi menata niat dengan ikhlas bahwa kita menjalankan ibadah puasa ini murni karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang yang berpuasa dan puasanya dilakukan penuh dengan keimanan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharap hal-hal yang lain atau takut karena nanti takut dihukum oleh gurunya, misalkan kalau dia santri, bukan karena itu, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai balasan bagi orang yang berpuasa ikhlas karena Allah. Itu yang pertama, menata niat. Kemudian yang kedua, bertekad untuk tidak hanya mempuasakan diri dari makan dan minum. Nah, ini sudah lebih masuk ke pembahasan tadi. Bahwa bagaimana dalam diri kita ini, dalam hati kita, terdapat tekad yang kuat dan tekad yang bulat untuk tidak hanya mempuasakan diri kita dari makan dan minum saja. Tetapi bagaimana sebisa mungkin kita juga bertekad untuk mempuasakan diri kita dari melakukan hal-hal yang selain itu, dari menghibah, dari gosip, dari menyebarkan hoaks, menyebarkan fitnah, menebarkan kebohongan, menebarkan permusuhan dan lain semacamnya, perbuatan-perbuatan zalim yang lain. Bagaimana kita bertekad untuk tidak melakukan itu. Al-imsak, tidak menahan diri, tidak hanya dari makan dan minum, tapi juga dari melakukan adu domba, permusuhan dan lain-lain. Itu yang kedua, bertekad untuk tidak hanya mempuasakan diri dari makan dan minum. Nah, kemudian terkait dengan yang kedua ini, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat menarik untuk kita sampaikan juga pada kesempatan kali ini. Dan ini hadisnya memang sudah sangat sering kita dengar. Kita dengar dari para penceramah, guru-guru kita, kiai-kiai kita yang menyampaikan ceramah atau kultum di beberapa kesempatan selama bulan Ramadan ini. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bunyi hadisnya adalah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'atash. Kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, yang tidak ada ialah bagi shaim dari puasanya itu illal ju'u wal 'atash, kecuali hanya dia mendapatkan rasa kenyang dan menahan dahaga saja. Ini artinya apa? Artinya bahwa orang yang berpuasa itu, banyak orang yang berpuasa, yang hanya ia dapatkan dari puasanya itu hanya rasa lapar dan rasa dahaga saja. Dia berpuasa tapi dia melakukan maksiat. Dia berpuasa tapi dia menebarkan hoaks. Dia berpuasa tapi dia
kok menebarkan kebencian, menebarkan permusuhan di tengah-tengah kalangan masyarakat. Artinya dia sosialnya tidak baik. Berpuasa tapi hubungan sosialnya tidak baik. Maka orang yang berpuasa yang menebarkan kebencian dan seterusnya itu dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanya rasa dahaga dan rasa lapar saja. Nah, kemudian yang ketiga, tips yang ketiga atau langkah-langkah agar puasa yang kita lakukan ini berkualitas, tidak hanya sekedar formalitas puasa semata saja, adalah yang ketiga, mengasah rasa peduli, mengasah rasa sosial dan kebersamaan antar sesama. Jadi di dalam puasa ini banyak aspek yang yang tersimpan di dalamnya. Banyak aspek yang tersimpan di dalamnya. Yang pertama adalah aspek hubungan kita antar antar Tuhan Sang Pencipta. Hubungan vertikal, hubungan ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Aspek yang kedua atau dimensi yang kedua adalah hubungan kita dengan antar sesama manusia. Hubungan horizontal, sosiologis horizontal, hubungan antar sesama. Jadi di dalam berpuasa ini terdapat dua dimensi tersebut. Dimensi vertikalnya, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan demikian karena memang puasa ini adalah kewajiban dari Allah taala. Jadi ini hubungan kita melakukan puasa tersebut dilihat dari segi bahwa kita memiliki hubungan sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik. Sementara yang kedua, hubungan sosiologis horizontal, yaitu di mana bahwa di dalam puasa ini kita biasa memberikan sedekah kepada antar sesama manusia. Timbul rasa peka dan rasa kebersamaan antar sesama, rasa peduli, rasa sosial yang sangat bisa terlihat pada saat puasa Ramadan. Makanya banyak, misalkan di jalan-jalan kita banyak melihat orang-orang yang mendermakan hartanya, berbagi takjil, memberikan es di jalanan, air minum kepada mereka-mereka yang belum sempat sampai di rumahnya, belum sempat berbuka di rumahnya. Jadi kita banyak menyaksikan banyak rasa peduli, rasa sosial yang sangat luar biasa kita temukan di bulan Ramadan ini. Nah, itu tips yang ketiga. Jadi yang pertama tadi adalah menata niat kita bahwa puasa yang kita lakukan ini murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Kemudian yang kedua adalah bertekad untuk tidak hanya mempuasakan diri dari makan dan minum dan lain sebagainya, hal-hal yang membatalkan puasa itu, tapi lebih dari itu, menjaga mempuasakan diri kita agar tidak menebarkan hoax dan segala macam. Kemudian yang ketiga tadi yang barusan adalah mengasah rasa peduli dan rasa kebersamaan kita kepada tetangga, kepada sahabat, kepada teman-teman. Tiga hal ini jika kita lakukan dengan baik, maka insyaallah taala kita akan mendapatkan puasa yang berkualitas, yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar formalitas puasa belaka gitu. Nah, terkait dengan hadis yang sebelumnya saya sampaikan tadi, kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atash. Dari sini kemudian terdapat tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa itu ya. Kalau katanya Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu sebenarnya ada beberapa level, ada 3 level, ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah shaumul umum atau shaumul awam.
Nah, puasanya orang awam. Ini tingkatan yang pertama, tingkatan puasa yang pertama dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Bagaimana puasanya orang awam ini? Katanya beliau, puasanya orang awam itu kaful batni wal fardi anil muftirat. Bahwa orang awam itu puasa hanya sekedar menahan menahan perut mereka, tidak makan dan tidak minum, menahan kemaluan mereka tidak melakukan hubungan suami istri di yang hari bulan Ramadan. Nah, dan hal-hal yang membatalkan puasa yang lain. Jadi mereka hanya sekedar menahan diri dari hal itu. Dan inilah yang kemudian yang dimaksudkan dengan puasa yang formalitas saja. Tidak sampai kepada menahan diri dari gosip, dari menyebarkan fitnah dan seterusnya. Itu yang pertama, puasa orang awam. Kemudian yang kedua, dalam perspektif Imam Al-Ghazali, tingkatan puasa yang kedua adalah shaumul khusus. Puasanya orang-orang yang khusus. Orang-orang yang khusus. Bagaimana puasanya orang yang khusus ini? Ya, puasanya kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wasairil jawarihi anil atami. Puasanya mereka itu tidak hanya sekedar menahan perut dari makan dan minum dan seterusnya, tapi mereka juga menjaga pendengaran mereka, penglihatan pandangan mereka, lisan mereka, ucapan mereka dan seterusnya, semua anggota tubuh yang ada pada diri mereka dari melakukan dosa-dosa. Jadi level yang kedua ini berada di atasnya level yang pertama tadi. Nah. Kemudian level yang terakhir, yang ketiga adalah shaumu khususil khusus. Puasanya orang yang berada di tingkatan khususul khusus, tingkatan ketiga. Bagaimana puasanya mereka? Puasanya mereka ini kaful qalbi anil himami ad-daniyah wal afkar ad-dunyawiyah. Wa kafuhu amma siwallahi bil kulliyah. Jadi mereka tidak hanya menjaga perutnya, kemaluannya dari hal-hal yang membatalkan puasa, tidak hanya menahan pendengaran, penglihatan, ucapan mereka, lisan mereka dari hal-hal dosa, tapi juga hati mereka dijaga dari hal-hal yang persoalan-persoalan duniawi. Nah, pokoknya di dalam hati mereka hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada aspek yang lain selain Allah Ta'ala. Jadi ini tingkatan yang lebih tinggi lagi. Tingkatannya para nabi dan seterusnya. Nah, jadi menurut Imam Al-Ghazali ada 3 tadi, sebagaimana yang telah disebutkan. Nah, kemudian kaitannya dengan hadis yang tadi itu, kam min sha'imin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal 'atash. Ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa semacam ini itu hanya mengedepankan formalitas saja. Dia hanya menjaga dirinya dari makan dan minum, tapi secara kualitas puasanya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu kita sama-sama kita perhatikan. Apalagi zaman sekarang ini kita hidup tidak hanya di dunia di dunia nyata ya. Sekarang kita hidup di dunia nyata dan juga di dunia maya. Dan ini bahkan hampir porsinya sama. Terlebih sekarang masih dalam keadaan pandemi. Kita tahu kalau dalam kondisi pandemi seperti ini orang-orang kan jarang keluar, jarang pergi kemana-mana. Kalau sekarang sudah lumayan lah. Nah, karena mereka tidak sulit untuk keluar, tidak seperti sebelum pandemi ini, maka mereka beralih dunia, masuk ke dalam dunia maya. Dan ini sekarang banyak digeluti oleh masyarakat luas. Nah, sehingga katanya seseorang itu bahwa dunia itu sudah ada di dalam genggaman kita.
Ad-dunya fil qabdi. Dunia itu ya sudah berada di genggaman kita. Tinggal lihat HP saja, wajah dunia itu sudah kelihatan. Mau cari apa di situ ada. Nah, makanya ketika kita sedang menjalankan puasa ini, bagaimana sebisa mungkin kita tidak menyebarkan berita yang tidak valid, berita yang hoax baik di media sosial maupun dunia nyata maupun di dunia maya gitu. Karena bisa jadi hal-hal yang semacam ini yang sering kita lakukan ini akan dapat mengurangi kualitas puasa yang kita lakukan, dan ini sangat disayangkan kalau ini terjadi seperti itu. Mungkin untuk sementara untuk materi tentang puasa antara kualitas dan formalitas ini yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelumnya ada juga yang menarik juga ini. Nah, ini saya berpikir juga, apakah puasa orang yang menyebar hoax dan segala macam itu tidak puasanya batal atau bagaimana? Itu di sini saya menemukan pendapatnya Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab. Ini kan perdebatan juga sebenarnya. Apakah orang yang berpuasa tapi di saat dia menjalankan puasa dia masih menggosipin orang, menebar permusuhan dan lain sebagainya, masih berbuat dolim kepada orang lain, apakah puasanya itu batal atau tidak? Apakah yang batal itu puasanya itu sendiri atau puasanya itu tidak sempurna gitu? Artinya ada yang kurang, bukan puasa yang batal. Nah, dalam permasalahan ini Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab, bunyinya seperti ini. Falau ikhtaba fi saumihi asa wa lam yabtul saumuhu indana. Seandainya seseorang menghibah, menggosipin orang, menebar permusuhan, ya pokoknya memberikan tindakan kedoliman kepada orang lain. Di saat dia fisomi, di saat sedang menjalankan ibadah puasa, maka dia bermaksiat. Walam yabtul saumuhu indana. Meski demikian, dia tetap puasanya tetap tidak batal. Ini menurut kalangan kita Syafi'iyah. Wa bihi qala Malikun wa Abu Hanifah wa Ahmad wal ulama'u. Pendapat yang tidak mengatakan puasanya orang itu batal, itu juga selain kita kalangan Syafi'iyah, juga Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dan ulama-ulama yang lain berpendapat seperti itu, tidak batal juga. Nah, illa al-Auza'i faqala yabtulu as-saumu bil ghibati wa yajibu qada'uhu. Selain Imam Al-Auza'i, beliau berpendapat kalau orang yang berpuasa tapi di saat puasanya dia masih menggibahi orang lain, menggosipin orang lain, menebarkan kebohongan baik di dunia nyata maupun di dunia maya, misalkan di media sosial, maka puasanya itu batal, katanya Imam Al-Auza'i. Dan ini biasanya sering kita jumpai ketika misalkan kita berkata tidak baik, tiba-tiba teman kita bilang, jangan ngomong gitu, nanti puasanya kamu batal, katanya. Nah, ini mungkin landasannya yang tadi. Landasannya adalah pendapatnya Imam Al-Auza'i. Itu. Nah, jadi secara umum kesimpulannya terkait dengan yang pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Al-Auza'i tadi, kalau menurut Imam Nawawi atau kalau menurut jumhur ulama, ya mayoritas ulama mengatakan bahwa puasanya orang yang menghibah itu tetap tidak batal, namun dia dikategorikan sebagai asi, yu'addu asian, dia dianggap orang yang bermaksiat. Akan tetapi menurut Imam Al-Auza'i, puasanya orang yang menghibah itu katanya batal, wa yajibu qada'uhu, dan dia harus wajib mengqadha puasa tersebut. Ini terjadi silang pendapat di kalangan ulama, dan ini memang wajahnya fikih ya. Wajahnya fikih itu dinamis, tidak statis. Ya, dinamis artinya beragam beragam pendapat ya, terkait dengan satu persoalan.
Kalau landasannya Imam Al-Auza'i yang menyatakan bahwa puasanya orang yang meriba tadi itu batal, ada banyak hadis di sini. Salah satu hadisnya adalah landasan Imam Al-Auza'i yang menyatakan puasa orang yang meriba itu batal. Landasannya adalah di antara salah satu hadisnya ini khamsun yuftirna as-shaima al-ghibatu wal namimatu wal kitbu wal qublatu wal yamin al-fajirah. Bahwa ada 5 hal yang dapat menyebabkan batalnya puasa seseorang. Di antaranya adalah ghibah, namimah, berkata bohong, dan seterusnya. Ada 5. Nah, ini landasannya Imam Al-Auza'i. Jadi, untuk pembahasan tentang tema kali ini, saya mungkin cukupkan sampai di sini. Selebihnya saya serahkan kepada moderator kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan kami ucapkan kepada pemateri kita yang telah menjabarkan kepada kita semua tentang puasa Ramadan, yaitu bagaimana agar puasa kita itu tidak hanya sekedar formalitas saja, tetapi juga kita perhatikan kualitasnya. Beliau sudah menjabarkan tips-tips yang dapat kita lakukan untuk mencapai bagaimana puasa kita itu benar-benar berkualitas, tidak hanya dari segi kita ya yang penting puasa seperti itu, tapi kita utamakan kualitas dari puasa itu sendiri. Karena tadi beliau juga menjabarkan ada beberapa tingkatan puasa itu, ada puasanya orang awam dan lain sebagainya. Dan saya kira saya tidak akan mengulanginya kembali karena di sini waktu kita ternyata sangat singkat sekali ya, sangat terbatas sekali. Padahal ini belum masuk sesi yang kedua. Tadi di awal kami sudah menyampaikan akan ada sesi kedua, yaitu tentang bincang-bincang seputar pengalaman belajar di Ma'had Ali Situbondo ya. Ma'had Ali Situbondo yaitu Ma'had Ali pertama yang ada di Indonesia, yaitu Ma'had Ali yang berada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Dan di sini juga saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan sebenarnya, tapi mengingat waktu di Jawa Timur ini ya, kebetulan kami berada di Jawa Timur. Untuk teman-teman yang mungkin berada di Sumatera mungkin masih belum itu ya, mendekati waktu berbuka atau sudah mendekati tapi masih belum. Sedangkan di sini tinggal beberapa menit lagi. Maka setelah menimbang hal tersebut, kami hanya akan menanyakan mungkin satu pertanyaan ya, 1 atau 2 pertanyaan sehingga beliau bisa menjelaskan secara singkat terlebih dahulu. Karena nanti insya Allah ada sesi kedua dari Bincang Ramadan ini, yaitu di minggu depan insya Allah masih bersama narasumber yang sama. Sedangkan besok kita akan ada pemateri lain, yaitu Tengku Sukardianto yang akan membahas puasa Ramadan juga dan sharing pengalaman belajar di Universitas Al-Azhar Mesir. Jadi langsung saja, ini ada pertanyaan tentang seputar Ma'had Ali ya. Ma'had Ali itu terlebih dahulu kami sampaikan, Ma'had Ali itu adalah sejenis perguruan tinggi ya. Kalau di umum itu biasanya disebut dengan universitas, tapi ini lembaga perguruan tinggi khas pesantren ya. Lembaga perguruan tinggi khas pesantren yang dimana di dalamnya menyelenggarakan pendidikan yang bersifat spesifik. Maka ada namanya Ma'had Ali khusus untuk fikih dan usul fikih, juga ada usuluddin, ada juga ilmu hadis, dan berbagai macam Ma'had Ali lainnya yang ada di Indonesia. Sekarang ini sudah banyak menjamur Ma'had Ali di Indonesia. Jadi kebetulan di Ma'had Ali Situbondo ini merupakan Ma'had Ali yang fokus di bidang fikih dan usul fikih ya. Fikih dan usul fikih. Jadi beliau mungkin bisa menerangkan sedikit saja terlebih dahulu ya seputar pengalaman bagaimana apa sih motivasi untuk belajar di Ma'had Ali Situbondo itu ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya nanti kami simpan terlebih dahulu, yang akan kami tanyakan nanti di sesi berikutnya di minggu depan insya Allah akan ada jadwal beliau kembali. Langsung saja kami serahkan kepada pemateri untuk ya sedikit sharing pengalaman apa sih motivasinya belajar di Ma'had Ali itu. Terima kasih. Oke, saya sampaikan terima kasih kepada Ustadz moderator terkait dengan motivasi saya untuk belajar di Ma'had Ali Situbondo ini. Sebenarnya banyak ya. Di antaranya adalah
bahwa eh, apa namanya, kita kita itu sebelum mondok ke Jawa Timur, masih mondok di Kota Sepuluh Salam, Provinsi Aceh. Itu kita di apa namanya, di diharapkan oleh pemerintah di sana agar kemudian bisa menuntut ilmu terutama terkait dengan fikih dan usul fikih di Jawa Timur ini. Terkait juga dengan bagaimana cara apa namanya, cara pembelajaran kitab di sini yang kemudian nanti bisa diadaptasikan, diterapkan di apa namanya, di daerah kita masing-masing gitu. Nah, itu di antara motivasi saya. Dan juga memang eh, Mahat Ali ini adalah salah satu lembaga perguruan tinggi khas pesantren, eh, apa namanya, yang secara khusus membahas tentang ilmu-ilmu keagamaan. Nah, ada Mahat Ali yang membahas atau konsentrasinya tentang fikih dan usul fikih, ada yang konsentrasinya tentang Al-Qur'an dan ulumul Qur'an, hadis dan ulumul hadis, dan seterusnya. Sekarang di Indonesia ini memang sudah banyak Mahat Ali yang didirikan, dan itu hampir sudah apa namanya, sudah ada di tiap-tiap provinsi. Sudah banyak lah gitu. Ada beberapa sampai puluhan sudah. Nah, dan Mahat Ali yang pertama didirikan di Indonesia ini adalah Mahat Ali Situbondo itu. Mahat Ali ini didirikan oleh Al-Mukarram Al-Maghfurlah, Allah yarham, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Nah, beliau mendirikan Mahat Ali ini atas dasar wasiat dari guru beliau, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Bahwa pada suatu ketika di saat beliau Kiai As'ad masih mondok di Tebuireng, Jombang, beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari berpesan kepada Kiai As'ad Syamsul Arifin agar nanti ketika sudah pulang ke masyarakat, kamu, katanya Hadratus Syekh kepada Kiai As'ad, agar kamu nanti mendirikan suatu perguruan tinggi yang menjadi tempat penggemblengan para ulama ahli fikih, kader ahli fikih gitu. Nah, makanya pada tahun 1990, kalau tidak keliru, Mahat Ali Situbondo resmi didirikan oleh beliau Kiai As'ad Syamsul Arifin. Nah, pendiriannya ini memang bertahap ya, mulai dari konsultasi dulu ke ulama-ulama di Indonesia hingga sampai ke ulama Haramain. Jadi motivasi saya tadi itu saja, agar nanti bisa menerapkan ilmu keislaman yang lebih luas lagi dan lebih dinamis ketika nanti sudah pulang ke rumah. Itu sebenarnya banyak motivasi yang ingin saya sampaikan ketika belajar di Mahat Ali Situbondo, tapi karena waktu kita sudah tidak memungkinkan lagi, maka saya cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada pemateri yang telah mau berbagi seputar tentang motivasinya belajar di Mahat Ali Situbondo. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada banyak pertanyaan ya yang masih antri di sini ya. Jadi kami simpan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan ini. Insya Allah akan kami tanyakan kembali di pertemuan berikutnya dengan pemateri yang sama. Dan jangan lupa teman-teman, insya Allah besok hari Senin akan ada pemateri yang kedua yang akan membahas seputar Ramadan juga, dan juga akan sharing pengalaman seputar Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Ya, bagaimana pengalaman beliau dari awal mempersiapkan untuk belajar di Universitas Al-Azhar Mesir. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jazak kepada pemateri yang telah berbagi ilmunya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan kita dapatkan pada kesempatan berbahagia ini dapat menjadi
suatu amal yang bermanfaat, suatu hal yang bermanfaat yang bisa kita amalkan tentunya. Terutama kita ya di bulan Ramadan ini mudah-mudahan juga selalu mendapatkan berkah dari bulan Ramadan ini, dan kita minta kepada Allah semoga di tahun-tahun berikutnya kita tetap bisa mengisi bulan Ramadan seperti kita mengisi bulan Ramadan tahun ini, bahkan jauh lebih baik lagi. Terima kasih jazakumullah ahsanal jaza kepada Tengku Ahmad Sempurna Munte, santri Mahat Ali Situbondo marhalah level 2 yang saat ini telah memberikan materinya kepada kita, dan terima kasih juga kepada teman-teman sahabat-sahabat belajar Nahwu Shorof yang telah bergabung bersama kami. Jazakumullah ahsanal jaza. Demikian acara ini, saya sebagai moderator mohon maaf dan undur diri. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus simpan ini. Kalau mau tak aja gitu. Padahal orang nggak tahu aja materi gue. Kalau cerita aku sampaikan deh. Mantap ceritanya.